Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya selaku Gembala Sidang GPDI Theophilus Blitar menghimbau dan mengajak sidang jemaat Tuhan yang ada untuk kita terus melakukan doa dan puasa, di mana kita sedang merayakan fenomena pencurahan Roh Kudus yang dituliskan di dalam Alkitab dan menjadi tradisi yang sangat baik bagi gereja kita untuk melakukan doa 10 malam untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus melakukan doa dan puasa. Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bertumbuh menjadi gereja yang berkualitas. Apa tujuan doa dan puasa? Ada beberapa hal, kesempatan ini saya mau angkat. Yang pertama, menghormati Allah. Dalam Sakaria 7 ayat ke-5, konteks ayat ini ketika bangsa Israel melakukan puasa yang salah. Lalu Tuhan menegur. Firman Tuhan datang kepada umat Israel. Apakah puasa yang kamu lakukan sungguh-sungguh untuk menghormati aku? Itu artinya ayat ini berbicara ketika kita berpuasa, kita sedang menghormati Allah. Yang kedua, dalam Esra 8 ayat 21, tujuan doa dan puasa adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika Esra menyatakan dalam ayat itu, ketika dia berpuasa, dia merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan kepada umat Israel. Dalam Imamat 16 ayat yang ke-29, perintah Tuhan dalam perjanjian lama. Di waktu yang telah ditentukan oleh Allah, seluruh umat Israel harus merendahkan diri sujud di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Itu artinya doa dan puasa menunjukkan bahwa kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, doa dan puasa untuk meratapi dosa pribadi, dosa gereja, dosa bangsa, dan dosa dunia. Nehemia 9 ayat kedua mengatakan bahwa bangsa Israel mengaku di hadapan Allah dosa-dosanya dan dosa keturunan nenek moyang. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, dalam kita berpuasa kesempatan kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita meratapi segala dosa-dosa kita, dosa bangsa kita, dosa dunia ini, supaya kita mendapat pengampunan dari Allah Bapa. Yang keempat, doa dan puasa menunjukkan pertobatan kita. Dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat yang kelima, ketika Niniwe bertobat, berbalik percaya kepada Allah, mereka melakukan doa dan puasa. Seluruh orang tua dan anak-anak mereka melakukan puasa. Di ayat yang ke-10, ketika Allah melihat mereka berdoa dan berpuasa, mereka bertobat dan percaya, Allah menyesal mendatangkan malapetaka yang akan menimpa Niniwe. Itu artinya dalam doa dan berpuasa kita sedang menunjukkan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Yang kelima, tujuan dari doa dan puasa mendisiplinkan diri untuk menguasainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puasa yang kita lakukan adalah untuk melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita. Rasul Paulus dalam suratan 1 Korintus 9 ayat ke-27 mengatakan, aku melatih diriku agar sesudah memberitakan Injil, dia sendiri tidak akan ditolak. Rasul Paulus melatih dirinya. Demikian juga dengan kita. Melatih diri, mendisiplinkan diri dengan berdoa dan berpuasa. Menguasai diri sendiri. Menguasai, mengalahkan daging kita. Agar roh kita dapat menyala-nyala, roh kita menjadi kuat. Yang keenam, membuka jalan untuk kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, masih ada kesempatan yang dapat kita lakukan secara bersama-sama. Seluruh jemaat GPDI Theophilus akan melakukan doa dan puasa sampai hari Sabtu tanggal 4 Juni. Yang belum melakukan, ambil kesempatan yang masih ada. Ambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan. Dengan berpuasa, dengan berdoa, kita menghormati Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengaku segala dosa kita. Kita menunjukkan pertobatan. Dan kita mendisiplinkan diri, melatih diri kita untuk kita dapat menguasainya
Dan yang terpenting dalam hidup ini, kita akan dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tetap bergabung di dalam doa kepenuhan Roh Kudus yang akan dilakukan sampai hari Sabtu, bertempat di gereja jam 6 sore untuk kita terus dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kita berani mengambil tindakan untuk berpuasa. Tuhan Yesus memberkati.